Dua periode sudah program pengampunan pajak berjalan. Meski mendapat banyak pujian, bahkan karena secara mengejutkan sukses karena pencapaiannya pada periode pertama, namun dana tebusan di periode 2 masih jauh panggang dari api. Meski deklarasi harga sukses menembus target, namun dana repatriasi tumbuhnya sangat tipis. Jalan, liku, teks amnesti. Saya akan ulas lebih dalam untuk Anda sore hari ini. Kami mengambil gambar Ibu Sri Mulyani karena keterlibatan beliau pasca program teks amnesti, kemudian masuk ke dalam kabinet dan menjadi Menteri Keuangan. Awalnya kita berpikir memang ini akan menjadi salah satu motor penggerak program ini dan ternyata terbukti pada periode pertama juga terbukti sukses. Namun kita lihat, kita bandingkan bagaimana dengan periode kedua. Komposisi uang tebusan teks amnesti. Jadi ada beberapa variabel untuk teks amnesti. Kita mulai dari dana tebusan ataupun uang tebusan. Kita lihat periode pertama berdasarkan SPH, ada yang berdasarkan SPH ataupun berdasarkan surat setoran pajak. Berdasarkan SPH terlebih dahulu, kita lihat dari sebelumnya 92,99 triliun rupiah. Kenaikannya memang ada, tapi tidak terlalu besar. Kita lihat hanya menjadi 103,31 triliun rupiah. Ada memang penambahan seperti dalam bejana ini, tapi sangat tipis. Kita apresiasi, tapi memang suka tidak suka ini sebenarnya sudah predictable. Karena pasti untuk para pemodal ataupun juga pemilik aset dalam jumlah besar, mereka itu pasti akan lebih memilih periode pertama. Mengapa? Karena paling murah tarifnya. Logikanya seperti ini. Misalnya dia punya satu orang tuh punya 100 miliar, satu orang punya 100 juta. Nah, untuk ini, yang punya 100 miliar ini, pasti akan mengikuti pada periode pertama. Karena awal ataupun patokan acuan persentase yang harus dia tebus kepada pemerintah itu akan menjadi lebih besar. Jadi dia pasti akan memburu untuk periode pertama. Gitu loh. Jadi misalnya dia harus bayar 3%, 3% dikali dari 100 miliar gitu. Kalau dia mepet ke periode kedua atau tiga yang sudah naik misalnya 4 hingga 5%, kan persentasenya pasti akan lebih banyak lagi gitu. Pasti dia akan memburu pada periode pertama. Tapi untuk 100 juta mungkin dia akan pikir-pikir, kan banyak pertimbangan ya. Biasanya ini kan adalah sektor UMKM yang punya uang sebesar ini 100 juta. Nah, dia masih mempertimbangkan ikut periode 1 atau 2 dulu deh. Lihat dulu gimana nih suksesi pada periode pertama. Periode pertama sukses, kemudian mereka ikut di sini mungkin karena acuan perkaliannya misalnya dia harus bayar misalnya 4% dikali 100 juta. Toh itu juga tidak akan sebesar yang harus dibayar oleh pemilik modal yang lebih besar ataupun sekitar 100 miliar tadi contoh yang saya ilustrasikan. Jadi memang sektor yang disasar pada periode 2 dan 3 karena persentase uang tebusannya, tarifnya lebih besar, pasti segmen-segmen UMKM ataupun menengah ya. Dan kita lihat berdasarkan surat setoran pajak misalnya, dari yang sebelumnya 97,2 triliun rupiah terjadi kenaikan menjadi 110 triliun rupiah. Dan kita lihat total yang berhasil diperoleh dari periode masing-masing periode kita lihat adalah 165 triliun rupiah. Ini adalah untuk target keseluruhan maksud saya ini adalah 165 triliun rupiah. Tapi angkanya yang berhasil direalisasikan kita lihat masing-masing masih belum tercapai. Masih ada tersisa satu periode meskipun memang kita masih menunggu apakah bisa tercapai target pemerintah. Lalu bagaimana dengan komposisi deklarasi harta teks amnesti? Kita lihat angkanya pada periode pertama mencapai 3.620 triliun rupiah. Target pemerintah pada saat itu ada di 4.000 triliun rupiah. 4.000 triliun rupiah pada periode kedua sudah terpenuhi itu targetnya karena berhasil mencapai hingga akhir 31 Desember 2016 kita lihat sudah menembus target dan bahkan sudah lebih dari targetnya di 4.000 triliun rupiah, tepatnya di 4.296 triliun rupiah. Untuk deklarasi harta sip. Tapi apakah deklarasi harta itu menjadi salah satu yang paling vital ataupun krusial yang diburu? Sebenarnya menurut beberapa ekonom, analis juga, deklarasi harta itu kan hanya melaporkan. Sebelumnya saya hanya melaporkan saya punya satu rumah misalnya. Tapi ketika ada teks amnesti saya ngelaporin nih saya punya 10 atau saya sebenarnya punya 15 rumah. Yang 10 ada di Indonesia, 5 lagi ada di luar negeri gitu. Karena deklarasi itu juga terbagi dua, ada dalam negeri dan juga luar negeri. Ini kan hanya melaporkan kalau aset saya tuh ada sebenarnya yang selama ini selalu saya bekep, saya sembunyiin terus gitu. Tapi ketika ada pajak saya diampuni, saya buru-buru ikut gitu. Karena lebih mudah kan, dan aturannya lebih clear. Ada payung hukumnya, saya nggak akan diburu-buru lagi, saya nggak perlu petak umpet untuk bayar pajak gitu. Jadi ini hanya melaporkan harta. Efek dananya itu nanti terrefleksi dengan uang tebusan. Jadi ini hanya deklarasi aja sebenarnya gitu.
tidak terlalu signifikan. Apa yang signifikan ini loh yang harusnya menjadi pusat ataupun juga fokus pemerintah untuk mendapatkan dana. Apa ini loh? Repatriasi. Repatriasi itu sederhananya uang yang balik kampung lagi, masuk lagi ke Indonesia. Kan dulu pada awalnya semangatnya adalah kita ingin memburu uang yang ada di tax haven tersebut. Rekening offshore, orang-orang kaya yang memiliki ataupun menyimpan aset mereka di sana. Tapi kita lihat pada periode pertama, repatriasi itu berhasil dikumpulkan 137 triliun rupiah. Tapi kita lihat dengan target pemerintah 1.000 triliun rupiah, kenaikannya sangat-sangat kecil. Hanya sekitar 4 triliun rupiah pada periode kedua yang lalu menjadi hanya 141 triliun rupiah. Masih jauh, kira-kira hanya 14% dari target. Padahal dana ini adalah dana yang siap bisa langsung masuk ke dalam negeri, bisa langsung digelontorkan, langsung memompa ekonomi dalam negeri, bisa dikucurkan sektor real misalnya, atau sektor infrastruktur yang sangat dibutuhkan oleh pemerintah. Dengan 141 triliun rupiah rasanya agak too much kita berharap akan terrealisasi target pemerintah di 1.000 triliun rupiah. Tapi ya tidak ada yang tidak mungkin, tapi tersisa 3 bulan apakah mampu itu terrealisasi? Tapi ini menjadi salah satu juga bukti betapa berlikunya jalan untuk merealisasikan program tax amnesty. Sukses di periode pertama, periode 2 ya so-so lah ya. Kemudian periode ketiga kita akan tunggu lagi. Tapi yang pasti kita patut apresiasi. Ini adalah salah satu juga instrumen yang digunakan oleh pemerintah di tengah berebut likuiditas yang terjadi di dunia.